Universitas Maijen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun visi misi dan tujuan universitas sesuai dengan pola ilmiah pokok, yaitu ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan menyampaikan materi yaitu tentang teori perilaku konsumen. Yaitu ini adalah bagian daripada ilmu ekonomi mikro. Tempo hari kita sudah membicarakan tentang elastisitas, ya, kemudian juga berkaitan dengan pengaruh harga dan lain sebagainya. Nah, kali ini kesempatan pada hari ini kita mencoba akan membicarakan tentang teori perilaku konsumen. Jadi temanya kali ini gitu. Nah, di dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal yang namanya teori perilaku konsumen. Jadi ketika kita berbicara konsumen, tentu kita adalah berbicara tentang kebutuhannya. Jadi teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan utilitas yang tinggi sehingga mencapai kepuasan yang maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Jadi manusia itu memang segalanya itu pasti diperlukan pilihan. Karena demikian, jadi manusia itu hidup, kebutuhannya itu pasti ada suruh pilihan. Kenapa demikian? Karena kita, sifat dasar manusia selalu ingin mempunyai, ingin puas, segalanya ingin terpenuhi. Tetapi karena sumber daya kita kurang, pendapatan kita kurang, sehingga manusia diantaranya adalah bagian dari pilihan. Setiap kebutuhan manusia itu disuruh memilih, karena tidak mungkin untuk memilih semuanya. Sehingga bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kepuasan atau utilitas atau nilai guna agar pilihan kita bisa maksimal. Itu yang dimaksud dengan teori dasar kebutuhan manusia atau teori perilaku konsumen. Kemudian di dalam teori perilaku konsumen kita akan menganalisa, ya, berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal, kemudian yang kedua pendekatan ordinal. Jadi kali ini nanti Pak Samsul akan menjelaskan tentang pendekatan kardinal dulu, karena untuk session berikutnya kita bisa akan membahas tentang pendekatan secara ordinal. Tadi saya sampaikan bahwasanya di dalam ilmu ekonomi kita mempelajari tentang kebutuhan, ya, tentang kebutuhan manusia, konsumen. Yang tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi sumber dayanya terbatas, sehingga manusia diantaranya adalah memilih suatu kebutuhan sehingga kita bisa memaksimalkan kepuasan. Itu yang dimaksud dengan teori
perilaku konsumen. Kemudian pendekatan kardinal ini didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur satuan tertentu. Jadi kalau kardinal itu bisa diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Jadi pendekatan kardinal itu kita bisa ukur nanti dengan grafik. Nah, semakin ya, dengan kata lain demikian, semakin besar konsumsi barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Jadi yang dimaksud di sini adalah semakin barang besar jumlah yang kita konsumsi, ketika kita mengonsumsi sesuatu, ya pasti kita akan puas apabila jumlahnya besar. Ya semacam ketika kita bisa membeli sesuatu dengan jumlah besar dan kita pasti merasa puas. Semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Jadi itulah pendekatan kardinal. Kemudian kita akan berbicara juga tentang total utility, nilai guna total. Tadi nilai guna total. Total utility ada total kepuasan, ya. Total kepuasan ini yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi ketika Anda mengonsumsi barang, di situ Anda ada kepuasan, ya, sampai sepuas-puasnya. Karena kita dapat pilihan, ya. Kita jasa, misalkan kita beli sesuatu, ya. Ketika kita bisa meraih itu dengan pilihan yang tepat, maka kita akan kepuasan itu akan kita peroleh. Kemudian ada yang disebut marginal utility, nilai guna marginal, penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang jasa yang dikonsumsi. Jadi semakin kita bertambah, maka barang itu kita akan mengalami kejenuhan. Kemudian di dalam pendekatan kardinal kita akan mengenal yang namanya hukum Gosen 1. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, ya. Namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Teori perilaku konsumen, ketika kita mengadakan pendekatan secara kardinal, maka sifat manusia juga demikian. Ketika mereka terus-menerus, ya, mengkonsumsi sesuatu, walaupun awalnya itu dia merasa puas, tetapi ketika itu akan dikonsumsi terus, dia akan merasa jenuh. Itulah sifat daripada manusia. Lama-lama juga bosan, gitu ya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan dengan contoh aja. Jadi kita pendekatan dengan contoh, ya, hukum Gosen 1 tadi. Nah, contoh begini. Ketika adik-adik atau siapa saja mahasiswa dan siapa saja yang berolahraga, ya. Kemudian ketika kita sudah berolahraga, kita pastikan haus. Nah, maka kita akan minum. Pasti ketika olahraga, apa yang diinginkan seorang olahraga? Pasti setelahnya adalah minum. Nah, ketika gelas ke-1, itu rasa puasnya luar biasa. Ketika gelas kedua juga rasa puas. Dan ketika menginjak gelas ketiga, gelas keempat, rasa puas itu akan menurun. Sudah bosan. Sehingga mengalami kejenuhan. Ya, dalam bahasa sehari-hari, ya kita merasa kembung. Karena apa? Minum pertama pasti enak. Ya, seger. Minum kedua enak. Minum ketiga
rasa enak mulai hilang. Keempat, rasa enak sudah mulai hilang karena merasa kejenuhan, sehingga nilai gunanya itu akan menurun. Itu kalau hukum Gaussian ya, Gaussian 1. Nah, kemudian kita gambarkan secara grafik ya, biar kita nanti lebih mudah untuk mengetahui tentang bagaimana pendekatan kardinal, marginal, utility, nilai guna. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita membuat contoh sebuah minuman di gelas. Seorang marhibus habis olahraga minum. Apabila kita grafikan, maka gelas pertama kita coba kita nilai guna total itu adalah 10. Maka nilai guna marginal 10. Kita masih puas. Ya. Kemudian gelas kedua kita nilai guna itu 18. Marginal nilai guna sudah menurun 8. Jadi wis kelihatan sudah mulai agak jenuh. Kemudian gelas ketiga ya, nilai guna total 23. Mulai nilai guna marginal mulai jenuh menjadi angka 5. Kemudian gelas keempat nilai guna total 25, nilai guna marginal itu sudah turun. Nah, ketika gelas kelima ya, kita merasa ya bahwa kejenuhan ini sudah memuncak, sehingga apa yang kita lakukan di sini nilainya akan menjadi 0, turun. Rasa puas yang pertama nilainya 10 sehingga turun sampai akan nilai 0. Nah, disinilah kejenuhan mulai, sifat bosan manusia sudah mulai. Ya, jadi sudah berlebihan. Kemudian apabila dipaksakan maka menjadi min. Jadi mungkin rasa air atau rasa apapun itu yang diminum sudah tidak ada terasanya, sehingga minus. Nah, nanti grafik kita lihat bahwa setiap manusia kepuasan itu terbatas. Apabila itu dilakukan terus-menerus dengan pada yang sama, maka akan sampai ke titik 0. Nah, sekarang kita akan melihat pendekatan kardinal dengan hukum Gaussian 2. Nah, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Nah, ini adalah hukum manusia ya, hukum Gaussian 2. Jadi hukum Gaussian 2 ini kita pernah ada pendekatan pada manusia. Nah, bagaimana manusia itu merasa puas ketika bisa membagi. Tadi saya sampaikan bahwa manusia itu sebenarnya kebutuhan terbatas, kebutuhannya tidak terbatas, tetapi sumber dayanya adalah terbatas. Nah, ketika adik sekalian mempunyai uang, ya ini pakai Gaussian 2 ya, punya uang 20.000. Bagaimana uang 20.000 ini kita bisa merasakan dengan kepuasan yang sama, tidak hanya satu ya, karena tadi pendapatan kita terbatas, kebutuhan kita banyak. Nah, kita bisa bagi. Jadi misalkan kita punya uang 20.000, maka 20.000 kita buat makan yang sederhana ya, karena tidak mungkin kita makan 20.000 kita harus makan tempat yang mewah. Kita makan sederhana ya. Kemudian kita bagi untuk beli yang lain, dan masih ada sisanya kita bagi untuk beli kopi, sehingga uang 20.000 itu bisa punya manfaat atau kepuasan yang sama. Jadi ya bisa makan, bisa minum kopi, bisa beli buku ketika kita seorang mahasiswa ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan begini hukum Gaussian 2. Jadi kalau kita untuk makan 10.000 gitu ya, kita kan masih sisa 13.000, 10.000.
yang 3.000 untuk beli buku, yang 10.000 untuk kopi. Nah, tadi ini adalah gambaran Gosen 2 pendekatan kardinal, bahwa manusia itu juga bisa memilih bagaimana kita merasa puas, tetapi dengan kepuasan yang sama, artinya tidak sampai jenuh makan sekedar makan, itu nggak sampai jenuh seperti tadi untuk yang di Gosen 2. Dengan demikian kesimpulannya bahwa di dalam teori ekonomi mikro, dalam ilmu ekonomi mikro, di sini kita juga akan mempelajari tadi tentang teori perilaku konsumen. Karena ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang sangat kecil, yaitu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Karena manusia itu, konsumen itu adalah kebutuhannya tidak terbatas, namun pendapatannya terbatas. Bagaimana kita bisa memanage kebutuhan yang tidak terbatas karena pendapatan terbatas, bagaimana pendapatan itu bisa untuk dimanage sehingga manusia itu bisa terpenuhi kebutuhannya, sehingga bisa merasakan dan atau rasa puas yang sama. Tidak hanya satu melulu saja yang dibeli sehingga kita merasa jenuh. Saya kira itu adik-adik sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan mata kuliah ilmu ekonomi mikro kali ini tentang teori konsumen, teori perilaku konsumen bisa dimengerti. Ada sebuah mata kuliah khusus nanti tentang perilaku konsumen. Kali ini hanya kita membicarakan tentang secara universal tentang perilaku konsumen, tetapi secara mendetail ada mata kuliah itu dari perilaku konsumen. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat, dijauhkan dari COVID, dan selalu berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Maijen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun visi misi dan tujuan universitas sesuai dengan pola ilmiah pokok, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.